Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini atau yang sudah menyaksikan video ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah Automated Drilling System, atau lebih tepatnya pada pertemuan ketiga, yaitu tentang pencarian dan klasifikasi arsip. Oke, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi pengelolaan arsip. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan melakukan pencarian dan klasifikasi arsip. Nah, yang pertama yaitu tentang pencarian. Untuk melihat informasi atau data mengenai suatu subjek tertentu, klik salah satu tombol subjek sesuai dengan subjek yang akan dilihat. Selanjutnya, informasi mengenai subjek yang bersangkutan akan tampil pada bidang penayangan yang terdapat di sebelah kanan tampilan. Jadi yang pertama, buka dulu aplikasinya, kemudian di bagian info, di sini ada menu info, teman-teman tinggal klik saja. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata kunci pencarian, kemudian ada cari dan case sensitive. Di sini masih nonaktif, case sensitive juga masih nonaktif karena di sini kita belum mengetikkan atau memasukkan kata yang ingin kita cari. Ya. Jadi memang aplikasi ini sangat mudah dan ketika datanya banyak, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya pencarian gitu ya. Nah, di sini dilengkapi, dalam aplikasi ini dilengkapi dengan pencarian informasi utama gitu. Jadi lebih dimudahkan. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ingin mencari kata jasa. Oke, ini langsung aktif. Kemudian di sini ada case sensitive. Case sensitive ini kalau misalkan teman-teman di checklist, itu fungsinya adalah untuk mencari kata yang sama persis gitu ya. Misalkan di sini saya checklist, kemudian setelah itu klik cari. Seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika kita sudah mengklik salah satu subjek, kita nanti tinggal diklik lagi, kemudian akan muncul di bagian mana data atau kata yang kita cari tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk pencarian kata atau kalimatnya. Nah, ini pencariannya sudah habis, nanti akan muncul validasi seperti ini. Teks yang dicari tidak ada, mulai pencarian dari awal lagi gitu. Itu validasinya. Kalau misalkan tidak, berarti tinggal diklik no. Setelah itu klik tutup. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembuatan klasifikasi arsip. Untuk melakukan pengaturan klasifikasi arsip dan password, kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip ya. Klik tombol arsip yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi. Kemudian masukkan user ID penggunanya, kemudian passwordnya. Setelah itu tinggal diklik OK. Jika password benar, akan muncul tampilan seperti ini. Ini tinggal ditarik saja. Di sini ada button surat masuk, surat keluar, naskah lainnya, dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada identitas perusahaan. Tinggal diklik. Di sini ada klasifikasi arsip, password, dan tutup. Jadi, sebelum teman-teman belajar tentang mengarsipkan data atau mengarsipkan surat menyurat gitu, terlebih dahulu teman-teman harus membuat dulu klasifikasi arsipnya. Jadi nanti misalkan surat masuk ini mau diarsipkan di klasifikasi arsip yang mana, seperti itu. Jadi harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Nah, caranya adalah tinggal diklik di klasifikasi arsipnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini ada formulir pembuatan klasifikasi. Kemudian di sini ada hasil dari yang teman-teman buat. Di sini saya sudah membuat 3 dengan indeks kesejahteraan pegawai, SDM, dan keuangan. Kemudian di sini ada kode. Kode di sini adalah kode klasifikasi arsipnya gitu. Kemudian ada indeks. Indeks di sini adalah judul dari uraian yang akan kita buat gitu.
Kemudian di sini ada retensi. Retensi ini adalah periode waktu lamanya arsip disimpan dalam status aktif, inaktif, dan penentuan nasib akhirnya mau seperti apa gitu. Apakah status akhirnya musnah atau permanen gitu. Baik, saya kasih contoh di sini satu, misalkan 003. Udah otomatis langsung ke enter ke bawah. Kemudian setelah itu kita ketikkan marketing misalkan di sini. Berikutnya uraiannya, berarti di sini isinya adalah khusus untuk bagian marketing gitu. Di sini misalkan saya isi arsip penawaran, kemudian setelah itu kerjasama, selanjutnya yaitu pemasaran. Nah, untuk retensinya, misalnya di sini aktifnya 1 tahun, inaktifnya 2 tahun, status akhirnya adalah permanen. Jika sudah selesai semua diisi, selanjutnya adalah teman-teman klik simpan. Nah, dan otomatis akan muncul di tampilan kanan ini, yaitu adalah berisi data-data formulir pembuatan klasifikasi yang sudah teman-teman buat. Jika sudah dan dirasa sudah cukup di input untuk formulir pembuatan klasifikasinya, selanjutnya adalah tinggal teman-teman klik tutup. Berikutnya kita masuk ke mengganti username dan password. Dari setiap aplikasi pasti ada loginnya. Nah, jika ada login, otomatis pasti akan ada ubah passwordnya gitu. Menghindari siapapun yang bisa mengakses ini gitu. Jadi nantinya tidak akan ada orang yang sembarangan masuk ke aplikasi ini. Gitu. Hanya teman-teman saja yang bisa masuk ke sini. Oke, kita masuk ke password. Nah, ini tampilannya. Di sini ada ubah password. Kemudian yang di atas ini masukkan ID pengguna dan password lama. Berarti teman-teman harus memasukkan ID pengguna yang lama dan password yang lama. Selanjutnya tinggal diklik OK. Berikutnya masukkan password yang baru. Misalkan saya masukkan password, masukkan lagi. Setelah itu tinggal diklik ubah. Nah, akan ada muncul validasi password baru aktif. Tinggal diklik OK, kemudian setelah itu klik tutup. Untuk memastikan apakah ubah password ini berhasil atau tidak, teman-teman tinggal ditutup terlebih dahulu aplikasinya. Oke, kita tutup terlebih dahulu semuanya. Dan kita coba masuk lagi. Klik lagi yang arsip, kemudian masuk dengan password yang lama misalkan. Seperti apa hasilnya? Nah, lupa ya, password salah gitu katanya. Oke, tinggal diklik OK, kemudian masukkan password yang baru. Tadi hasilnya. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa komen di kolom komentar di bawah, atau bisa dibahas juga di grup WA. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap stay di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.